Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua ananda soleh wasoleha di rumah? Semoga sehat selalu ya bersama keluarga di rumah. Amin. Nah, bersama Ustazah Masra, kita akan belajar IPA di kelas 4 ya, insya Allah. Nah, untuk materi kali ini adalah bunyi. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama dulu membaca basmalah dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa allimni bis-solihin. Amin. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari dan semoga diridhoi Allah sehingga bernilai pahala di sisinya. Amin. Nah, materi kali ini adalah tentang bunyi. Apa tujuan untuk mempelajari tentang materi bunyi ini? Nah, yang paling pertama, mari kita simak dulu ayat Al-Quran surah Hud ayat 94. Ya. Ustazah bacakan ya. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami. Dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Ya. Ini tentang kisah Nabi Syuaib ya bersama orang-orang yang saleh dan orang-orang yang kafir. Nah, dari ayat ini kita pelajari, kita akan mengambil pembelajaran dari orang-orang yang beriman ataupun dari orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah dan mengikuti Nabi Syuaib ini diselamatkan oleh Allah dengan rahmat atau kasih sayangnya Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suatu suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Jadi semoga kita selalu menjadi orang-orang yang beriman ya hingga akhir ayat kita insya Allah, sehingga kita dapat berkumpul dengan orang-orang yang soleh baik di dunia maupun di akhirat. Kita selalu berdoa ya, semoga kita selalu orang-orang yang menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah yang pertama menjelaskan pengertian bunyi, kemudian yang kedua kita bisa menjelaskan atau kita mampu menjelaskan macam-macam bunyi, yang ketiga kita bisa menjelaskan sumber bunyi, dan yang keempat adalah menjelaskan sifat-sifat bunyi. Baiklah, selanjutnya bunyi. Nah, coba Ananda tepuk tangan dulu. Lagi. Nah, didengar ya, ataupun suaranya Ustazah didengar ya. Ananda tepuk tangan sendiri di rumah, dengar ya suara tepuk tangannya. Nah, bunyi adalah energi yang dapat didengar. Jadi bunyi bisa juga disebut sebagai suara. Nah, tinggi rendahnya atau kuat lemahnya suatu bunyi bergantung frekuensi. Nah, benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Misalnya, Ustazah lagi berbicara, berarti sumber bunyinya adalah di pita suara. Pita suara bergetar sehingga bisa menghasilkan suara atau menghasilkan bunyi. Nah, itu ya. Jadi, Ustazah ulangi, bunyi adalah energi yang dapat didengar. Nah, selanjutnya, apakah itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran bunyi yang menentukan tinggi rendahnya bunyi. Nah, berdasarkan frekuensi, maka bunyi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama infrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga adalah ultrasonik.
Baik, yang pertama infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Nah, tidak dapat didengarkan oleh manusia karena frekuensinya terlalu rendah. Yang mampu mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan anjing. Nah, selanjutnya adalah audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 sampai 20.000 getaran per detik dan bunyi ini dapat didengarkan oleh manusia. Dan hewan yang dapat mendengarkan bunyi audiosonik ini adalah anjing, jangkrik, kelelawar, dan lumba-lumba. Dan yang ketiga adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik dan hanya dapat didengar oleh hewan kelelawar dan lumba-lumba. Jadi itu tadi ya 3 macam-macam bunyi berdasarkan frekuensi. Nah, selanjutnya sumber bunyi. Nah, sumber bunyi yang tadi Ustazah sebutkan ya, Ustazah lagi berbicara, berarti sumber bunyinya ada di pita suara. Pita suara yang bergetar sehingga bisa menghasilkan bunyi. Nah, itu sumber bunyi yang pertama. Jadi, kemudian sumber bunyi yang kedua adalah garpu tala. Garpu tala ini biasa digunakan untuk tes pendengaran ya. Tes pendengaran itu dilakukan kalau misalnya ada masalah pada bagian telinga, misalnya untuk mengetahui apakah berfungsi organ telinganya, organ pendengarannya atau tidak. Itu digunakan di dunia kedokteran. Kemudian sumber bunyi yang selanjutnya adalah alat musik. Nah, kalau di gambar ini Ustazah tampilkan gendang ya, gendang. Nah, yang terakhir sumber bunyi adalah mesin bermotor, misalnya kendaraan bermotor, mobil, ataupun kendaraan yang lainnya. Ya, itu tentang sumber bunyi. Jadi ada 4 ya sumber bunyi. Ada pita suara, garpu tala, alat musik, dan mesin yang bermotor. Nah, sifat-sifat bunyi. Ya, sifat bunyi ada 3, yaitu dapat merambat. Yang pertama dapat merambat melalui udara. Yang kedua bunyi dapat merambat melalui benda padat. Yang ketiga adalah bunyi dapat merambat melalui benda cair. Nah, salah satu sifat bunyi adalah merambat, sehingga bunyi bisa didengar karena adanya sifat merambat tersebut. Nah, untuk membuktikan tentang sifat bunyi yang dapat merambat melalui benda padat, nanti Ananda akan melakukan percobaan ya. Jadi Ustazah sudah titipkan paket yaitu berupa benang kasur. Jadi itu nanti akan digunakan untuk kegiatan praktek percobaan bunyi dapat merambat melalui benda padat ya. Nah, baiklah solewa soleha, demikian dulu materi pada pertemuan kali ini. Semoga Ananda memahami dengan baik ya. Baiklah, untuk menutup pertemuan kali ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, sampai jumpa solewa soleha, tetap semangat ya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.